حي على Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, berjumpa kembali dalam kajian rutin, kajian Sabtu Istiqomah. Insyaallah mudah-mudahan berkumpulnya kita, hadirnya kita di tempat ini mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh untuk kita semua, ya. Amal soleh bagi saya yang menyampaikan dan juga amal soleh bagi Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas terkait dengan kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, ya. Jadi kitab yang membahas tentang perjalanan kehidupan akhirat, ya. Terakhir kita membahas tentang masalah apa, Bu? Tentang ruh, ya. Terakhir kita membahas tentang ruh, ya. Dan saya lupa apa sudah selesai atau belum, cuman saya anggap sudah selesai gitu, ya. Nah, kalau misalkan ada yang nanti yang pengen ditanyakan berkaitan dengan ruh juga mangga silahkan. Nah, sekarang kita akan masuk bahasan terkait dengan alam kubur, ya, terkait dengan alam kubur. Nah, kita mesti hati-hati memang dalam membahas perkara hal yang gaib ini, karena masalahnya kan kita belum punya pengalaman, Bu, ya. Ya, kita belum punya pengalaman terkait berbicara mengenai perkara kubur, ya, atau alam kubur, ya. Mereka yang meyakini, ya, mereka yang sudah meninggal, mereka meyakini bahwa alam kubur itu ada. Nah, kita yang masih hidup, ya, sekarang kita yang masih hidup, kita yang masih ada, maka ini pun harus kita yakini bahwa alam kubur itu ada. Nah, maka insya Allah nanti kita akan coba bahas terkait dengan ayat-ayat berkaitan atau juga hadis Nabi SAW berkaitan dengan alam kubur. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada sebuah doa, ya. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita baca ketika di akhir salat sebelum salam. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya. Ini ada dalam kitab Sahih Muslim, ya. Insya Allah Bapak Ibu sudah pada hafal semua, ya. Doanya sudah diamalkan dan sering dibaca ketika sholat, ya. Nah, ini hadisnya sahih dalam kitab Sahih Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau min adzabi jahannam, dari siksa neraka, ya, dari siksa neraka. Wa min adzabil qabri, dari siksa kubur, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mengakui terkait dengan alam kubur ini,
atau siksa kubur atau nikmat kubur, ya berarti dia tidak mengakui hadis Nabi SAW. Padahal ini banyak, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Wa min fitnatil mahya wa mamati, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Coba lihat Bu, Bapak Ibu sekalian, ada 4 kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, dengan menggunakan redaksi azab. Ya. Jadi yang kedua dengan menggunakan redaksi azab, yaitu siksa. Sedangkan 2 yang terakhir dengan menggunakan redaksi fitnah. Ya, dengan menggunakan redaksi fitnah. Azab neraka, siksa neraka, kemudian siksa kubur. Ya. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan dilalui oleh seseorang terkait dengan peristiwa alam kubur itu. Nah, sedangkan 2 yang terakhir itu dengan kata fitnah. Ya, beda. Jadi 2 awal dengan azab yaitu siksa, sedangkan 2 yang terakhir itu dengan fitnah. Ya, fitnah yang pertama apa Bu? Fitnah kehidupan, ya, dan fitnah kematian. Kalau orang masih hidup, dia dapat kena fitnah, ya. Tapi kalau orang sudah mati, fitnahnya apa? Ya. Jadi gini, ada yang memahamkan bahwa fitnah kehidupan dan fitnah kematian itu, fitnah kematian di situ maksudnya adalah fitnah menjelang kematian, ya. Oke, ya. Jadi fitnah menjelang kematian. Karena kalau orang yang orang yang masih hidup, maka dia akan difitnah oleh Allah, akan diuji oleh Allah. Kalau orang sudah meninggal, diuji uang. Ya. Nanti kalau orang sudah meninggal itu bisa ada yang sebut dengan azab atau juga ada yang sebut dengan nikmat. Nah, jadi kata para ulama yang dimaksud dengan fitnah kehidupan dan fitnah kematian, kematian di sini maknanya adalah fitnah dari menjelang kematian. Ya, menjelang kematian. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat bahasan kita berkaitan dengan peristiwa besar ketika seseorang menjelang kematian. Ya, ada berapa? Masih ingat? Ada peristiwa besar yang akan dihadapi oleh seseorang menjelang kematiannya. Ada berapa Pak? Ada 4. Ya, ada berapa Bu? Masih lupa? Ya. Jadi ada 3 peristiwa besar. Peristiwa yang pertama adalah Allah akan bukakan, ya, Allah akan bukakan kepada orang itu tabir kegaiban. Ya. Jadi seseorang ketika menjelang kematiannya, maka Allah akan bukakan kepada orang itu tabir kegaibannya. Ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka. Kata Allah begitu. Jadi ketika seseorang menjelang kematian, fakashafna anka ghita'aka, kami akan bukakan tabir yang selama ini menutupi pandangan kita. Ya, tabir yang menutupi atau dinding lah begitu ya, tembok yang menghalangi hal yang gaib masih tertutup, dibuka oleh Allah ketika menjelang kematian. Ya, menjelang kematiannya. Coba, peristiwa besar bukan Bu? Besar, Pak ya. Coba peristiwa besar. Nya ayeuna orang keur cicing ya, kita lagi duduk sendirian, tiba-tiba aya nu bodas ruas tuh. Atau ada penampakan lah gitu, ruas tuh. Ruas. Ketika ibu ruas apa yang ibu lakukan? Ya, kabur. Ya, lari. Sekarang kalau orang mau meninggal, kaburna kemana? Tidak bisa, ya. Nah, sekarang kita lagi kumpul di sini, kita lagi ngariung di sini. Kata Nabi bagaimana?
Tidaklah satu kaum mereka berkumpul kecuali ada malaikat yang mengelilingi. Berarti Bapak Ibu, sekarang kita lagi di majelis ilmu, lagi berkumpul di sini, ada malaikat? Ada? Kelihatan tidak? Tidak. Tapi yakin ada? Ya. Yakin ada. Nabi yang menyampaikan, kan begitu. Nah, sesuatu yang gaib ini akan dibukakan oleh Allah ketika orang menjelang kematiannya. Ya. Makanya bagaimana tidak dahsyat? Ya. Itu peristiwa besar. Itu yang pertama. Ya. Jadi Allah akan bukakan tabir kegaiban. Ya. Jadi kalau saat ini ada orang yang ngaku, ada orang yang bilang saya bisa melihat hal yang gaib, percaya itu Bu? Ya. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngaku bisa melihat hal yang gaib, tete ciri, ya. Ciri rek maut, ya. Ciri mau meninggal, ya. Jadi fakasyafna anka ghita'aka fabasaruka yauma hadid. Jadi pandanganmu pada saat itu begitu sangat tajam, ya, terlihat, gitu. Makanya kan dalam hadis yang lain, ketika seseorang meninggal itu, maka pandangan itu penglihatan akan mengikuti kemana arah munculnya malaikat. Ya, jadi pandangan akan mengikuti. Baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa peristiwa besar yang kedua? Wajaat sakratul maut. Ya. Wajaat sakratul maut, ya. Datangnya sakaratul maut, ya. Orang menjelang kematiannya maka dia akan merasakan sakaratul maut, ya. Sakaratul maut itu sakit tidak Bu? Juga pengalaman wah. Ya, gitu. Nah, Nabi SAW yang menyampaikan, ya, bahwa sakaratul maut itu sakit. Makanya ada surat yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara malaikat mencabut orang yang beriman dengan mencabut ruh orang yang kafir. Ya, Bapak Ibu nanti silahkan dibuka, itu surat An-Nazi'at. Ya, coba lihat. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta, gitu ya. Wan-nazi'ati gharqa. Ya. Kenapa disebut wan-nazi'at? Nazi'at itu dari kata naza'a. Naza'a itu Bapak Ibu mencabut dengan keras, gitu. Itu naza'a namanya. Ya. Kalau Bapak Ibu gaduh kebon, ya, di kebonna aya tangkal sampe. Nah, pas ngalah tangkal sampe, cabut tuh Pak, cabut gitu, set, itu naza'ah. Jadi dicabut dengan sangat keras. Kenapa orang ini ketika ruhnya ingin mau dicabut dari jasadnya, dicabut dengan sangat keras? Karena ruhnya nggak mau, gitu, ya. Jadi di surat An-Nazi'at itu Allah menggambarkan ruh orang-orang yang kafir itu mereka tidak mau keluar dari jasad mereka. Makanya oleh malaikat masuk, cabut dengan sangat keras. Ya, berbeda dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman wan-nasyitati nashta. Nashta itu dari kata nasyato. Nasyato itu kalau ada tali ikatannya nggak kuat, dilepasnya susah atau gampang? Gampang, set gitu. Kenapa? Karena memang dia sudah siap. Ya, dia sudah siap. Ada orang dia sudah siap dengan berbagai perbekalannya. Kemudian datang orang yang ngejemput. Susah atau tidak? Tidak, gampang. Kenapa? Dia sudah siap. Tapi tiba-tiba sudah ada yang menjemput. Perbekalan belum disiapkan. Ya. Pasakan can asak. Sudah ada yang ngejemput, coba kumaha. Nah, pasti riuh, burukeun atuh melihara rese, pasti begitu kan? Nah, begitu juga dengan kematian Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita sudah siap dengan kematian, maka ketika malaikat mencabut itu dicabut dengan wan-nasyitati nashta. Jadi ruh itu udah siap, set gitu. Ya, Bapak Ibu sudah siap belum?
Ya, harus siap. Masalahnya apa? Masalahnya jemputan yang akan datang nggak ngasih tahu kapan datangnya. Coba kalau ngasih tahu, ya, Bu, Pak, nanti saya jemput ya jam 5 sore hari Sabtu tanggal 15. Ini tanggal sore ya? Iya, tanggal 15. Ya, hari Sabtu tanggal 15 jam 5 sore dijemput ya. Kira-kira dari jam 8 pagi sudah siap-siap belum? Sudah siap-siap. Ya, wah sudah jam 4 nih, kan gitu. Jadi sudah siap untuk dijemput. Ya, tapi kalau misalkan jemputan itu tiba-tiba datang tanpa ngasih tahu, ya, sedangkan kita belum siap. Nah, itulah yang kemudian membuat sulit. Ya, nah itu gambaran bagaimana Allah mencabut ruh orang yang kafir dengan ruh orang yang beriman. Ya, nah itu peristiwa besar yang kedua adalah orang itu akan merasakan yang disebut dengan sakaratul maut, ya, sakaratul maut, dan ini berat, ya. Bahkan Nabi SAW beliau merasakan bagaimana sakitnya kematian. Itu Rasulullah merasakan bagaimana sakitnya kematian, apalagi umat Rasulullah seperti kita. Tapi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita ketika menjelang sakaratul maut. Ya, gitu. Makanya pesan Nabi, Bapak Ibu, kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, pesan Nabi apa? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan. Talqin itu ajarkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ustaz, kumaha lamun pakai speaker we gitu. Direkam gitu, simpan gitu. Jangan, lebih baik kita yang ngajarin orang yang menjelang kematiannya. Ya, gitu. Karena memang kondisi saat itu dia sedang merasakan bagaimana peristiwa yang sangat besar, ya, peristiwa yang dahsyat, gitu. Sehingga man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena nggak mudah, berat itu, ya. Kemudian yang ketiga ini sebetulnya mengulang, ya, tapi karena banyak yang lupa diulang lagi, ya. Misteri apa, peristiwa yang besar yang ketiga adalah asyaitonu indahu, ya. Ketika seseorang menjelang kematian, peristiwa besar yang ketiga adalah asyaitonu indahu, ada setan yang ada di sampingnya. Jadi setan akan membisiki kepada orang itu supaya dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Dia tidak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, gitu. Nah itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, makanya disebut dengan fitnah kematian. Maksudnya adalah fitnah menjelang kematiannya, ya. Nah, kita kembali ke pembahasan kita berkaitan dengan alam kubur, ya. Kubur adalah persinggahan akhirat yang pertama. Jadi alam kubur itu Bapak Ibu itu sebetulnya pintu gerbang bagi kita, ya. Dan sebetulnya memang itu dimulai dari kematian. Jadi kematian seseorang itu pun akan mempengaruhi bagaimana perjalanan dia setelahnya, ya. Kalau dia orang yang sholih, orang yang baik, maka dia akan mengalami yang disebut dengan husnul khatimah, ya. Di akhirnya dalam kondisi baik, atau sebaliknya dia su'ul khatimah, di akhirnya dalam kondisi jelek. Nah, husnul khatimah atau su'ul khatimah ini akan mempengaruhi bagaimana perjalanan setelahnya, gitu, ya. Nah, maka perjalanan yang pertama, Bapak Ibu, perjalanan yang pertama yang akan kita lalui itu adalah perjalanan alam kubur. Ya, satu saat, ya, kalau sekarang kita sering mengantarkan jenazah, ya, mengantarkan jenazah ke kuburannya, ayeuna mah batur hiji saat mah urang. Ya, itu yang mesti kita siapkan, ya. Makanya Allah mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya. Memperbanyak sesuatu telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kubur, ya, makabir, ya, masuk kubur. Nah,
ini hadis dari Nabi SAW dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Haddatsani Abdullah bin Bahir. Abdullah bin Bahir telah menceritakan kepadaku annahu sami'a Hani'an maula Utsman, bahwasanya ia mendengar Hani budaknya Utsman. Qala kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka. Utsman itu menangis bila berdiri di dekat makam. Ya, jadi Utsman menangis bila berdiri di dekat makam. Gitu. Jangan sampai di orang mah di dekat makam teh laina cerik, ya ngadon main gapleh, ya atau main TikTok, gitu. Nah, kenapa? Karena para sahabat itu ketika melihat kubur itu mereka langsung ya ingat bahwa satu saat mereka akan masuk ke dalam kubur. Nah, sama juga dengan kita. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan ya ketika Bapak Ibu berziarah ingat bahwa satu saat pun kita akan sama seperti mereka. Hatta yabulla lihyatahu, sampai jenggotnya basah. Ya, sampai jenggotnya basah. Faqila lahu tuzkarul jannatu wan nar. Ada yang mengatakan ya ada juga yang mengatakan surga dan neraka apa? Faqila lahu tuzkarul jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hadza, ya. Dikatakan padanya surga dan neraka disebutkan, tapi aku tidak menangis sementara engkau menangis karena hal ini. Artinya gini, ada orang yang ketika disebutkan surga neraka teh biasa we gitu. Ya, biasa. Sedangkan Utsman mah ketika melihat makam saja langsung nangis. Ya, Bapak Ibu kalau lihat Taman Makam Pahlawan sok nangis tara? Ya, tara. ya, tara ada eta batur mal urang kan gitu. Nah itu. Jadi kalau para sahabat begitu ya, ketika diingatkan tentang akhirat itu mereka menangis. Ya, mereka menangis. Ini menunjukkan bukti apa? Menunjukkan bukti iman. Ya, menunjukkan bukti iman. Orang kalau iman kepada Allah, iman akan kematian, iman akan hari kebangkitan, udah pasti nangis atuh. Ya. Tapi kalau orang nggak punya iman, lewat kuburan teh nyalewat teh. Ya. Tadi saya sampaikan, orang di kuburan laina cerik, ngadon main gapleh, bahkan judi didinya. Ya, gitu. Nah, apalagi kalau orang yang rumahnya deket kuburan, geus biasa we sih kana teh. Ya. Gitu. Ari kita mah kadang rada merindingnya pas kuburan teh. Nya merinding dalam arti kita juga akan merasakan seperti itu gitu. Ya. Nah, Utsman sampai nangis ya, sampai jenggotnya basah. Faqala, kemudian ketika orang itu bertanya, kenapa engkau sampai menangis ya ketika di samping makam ya. Jadi di atas makam itu maksudnya bukan berdiri di atas makam, karena di antara adab kita masuk ke area pemakaman adalah tidak berdiri atau ya tidak duduk-duduk dan tidak berdiri di atas makam. Ya, itu adabnya. Kan Nabi mengajarkan adab kepada kita ya. Kalau kita masuk area pemakaman itu satu apa Bu? Nah, ngucapin salam. Ya. Dan ibu tidak perlu menunggu jawaban salam. Ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Mana nu ngajawab? Ya. Tidak perlu menunggu jawaban. Ya, gitu. Ada yang menjawab tidak, Pak? Kalau kita masuk ke area pemakaman, ada yang menjawab tidak? Ada nggak? Ya, ya. Cobi we pan kupingkeun. Ya. Jadi kita masuk ke area pemakaman. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dengerin gitu. Nu nggak jawab deh gitu. Tiba-tiba itu nggak jawab, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ternyata kuncen didinya gitu. Ya. Jadi wallahu alam, apakah ada yang menjawab? Pasti ada yang menjawab. Ya. Karena ya apa faidahnya kita ngucapin salam kalau tidak ada yang menjawab? Ya, hanya siapa yang menjawab wallahu a'lam bishawab. Walaupun ada
para ulama yang mengatakan bahwa yang menjawab salam itu adalah ruh orang-orang yang saleh, ruh orang-orang yang baik gitu ya. Tapi itu wallahu a'lam bishawab, karena saya belum menemukan dalil ya. Hanya itu ucapan dari para ulama. Baik. Kemudian kata Utsman ya. Tadi yang pertama ngucapin salam, kemudian yang kedua tidak duduk-duduk di atas kuburan. Ya, tidak duduk-duduk di atas makam. Kemudian yang ketiga, adab kita ketika masuk area pemakaman adalah tidak melangkahi makam. Ya, tidak melangkahi kuburan. Ya. Masalahna di urang mah kuburanna di tembok. Jadi pinuh Pak Dadat kan hese. Ya. Tapi kalau kita bisa menghindari itu, lebih baik kita hindari. Ya. Baik. Kemudian kata Utsman, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu ya, sesungguhnya kuburan itu adalah tempat akhirat yang pertama. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita umpamakan bahwa kita ini kan sekarang ini kita sedang menunggu jemputan. Jemputan inilah yang akan membawa kita kepada kehidupan akhirat. Kehidupan yang sangat panjang. Kita akan mengalami perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu. Ya, dunia ini kan sebentar. Ya, sekarang rata-rata yang hadir usia berapa? Yang hadir sekarang usia rata-rata berapa? 17 Pak. Masya Allah. Ya. Bapak masih 17. Ya. Pak Jaya 2 hiji. Ya. Nah, Nabi SAW menyampaikan bahwa usia umat Rasulullah itu kisaran 67-70. Ya, kalaupun ada yang sudah 70, ya mungkin 80, 90 atau berapa. Ya, siap-siap. Ya. Artinya jemputan sudah akan mau datang. Ya. Tapi kematian tidak melihat usia. Ya, banyak juga yang masih muda-muda, mereka sudah meninggal. Ya, gitu. Yang terbaru ya kita kehilangan guru kita masih muda, ya Ustadz Eka Permana. Ya, itu masya Allah luar biasa. Guru saya juga gitu ya. Dan beliau sudah lebih dahulu meninggalkan kita, padahal masih muda. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kata Utsman bin Affan, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah tempat akhirat yang pertama. Alam kubur. Kan nanti setelah alam kubur kita akan melewati yang disebut dengan Yaumul Ba'thi, ya, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, manusia dibangkitkan. Setelah kebangkitan kemudian kita akan digiring ke sebuah tempat yang sangat luas dan datar, ya, luas dan datar yang disebut dengan mahsyar. Ya, mahsyar itu artinya tempat dikumpulkannya manusia. Ya, tempat dikumpulkannya manusia. Kan perjalanan alam kubur Bapak Ibu berapa lama? Ya, perjalanan alam kubur ini lama juga. Kemudian nanti hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan kita akan digiring ke padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Berapa lama di situ? Lama juga. Ya. Setelah di padang mahsyar, kemudian nanti kita akan melewati yang disebut dengan Yaumul Hisab, hari penghisaban. Hiji-hiji dihisab ya teh. Ya, yang lainnya nonton. Gitu tidak? Ya, hari penghisaban itu satu-satu yang dihisabnya. Ya. Satu orang disidang. Ketika orang ini disidang, tiba-tiba kemudian ada orang-orang yang dulu ketika di dunia dia pernah dizolimi, pernah mukul saya, nggak pernah minta maaf. Apa kata Allah? Pindahkan pahala kebaikan orang itu kepada si A. Pas dia lagi disidang, datang si B. Ya Allah, orang ini pernah nginjem duit, pernah ngahutang, teu mayar. Ya, padahal bisa bayar. Kata Allah, pindahkan pahala orang ini kepada si B. Datang si C, ya Allah, orang ini dulu pernah fitnah saya. Kalau saya berzina, padahal saya nggak pernah berzina. Apa kata Allah? Pindahkan pahala orang ini kepada si C. Orang-orang yang pernah dia zolimi ketika di dunia.
maka di akhirat mereka akan datang kepada Allah menuntut orang itu. Bagaimana kalau yang zolimnya pejabat? Ya, bagaimana kalau yang zolimnya pejabat? Siapa yang nuntut? Nah, maka hati-hati ya. Kalau seorang pejabat, hati-hati bikin kebijakan, jangan sampai menzolimi rakyat. Karena kalau rakyat terzolimi, kelak mereka akan menuntut di akhirat. Ya. Kalau sudah dituntut di akhirat, tidak bisa apa-apa. Kan gitu. Makanya kenapa Nabi mengatakan, atadruna manil muflis? Tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, ya orang yang bangkrut itu orang yang punya usaha, gagal usahanya. Orang yang banyak harta, ludes hartanya. Kata Nabi itu di dunia. Nah kalau di akhirat itu, orang yang bangkrut itu dia datang kepada Allah dengan membawa amalan saumnya, amalan zakatnya, amalan haji. Nah, berarti ibadah nanti ngalakukan Bapak Ibu. Dia melaksanakan ibadah-ibadah itu semua. Tapi dia tidak mampu menjaga untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Justru itulah yang menjadikan orang-orang yang terzolimi mereka menuntut ketika di akhirat. Jadi pahala kebaikan itu ditransfer, dipindah-pindah gitu. Terus saya pindahkan gitu. Sampai akhirnya saldonya 0. Setelah saldo 0, orang masih banyak yang berdatangan. Terus kumaha? Nah, yang tadinya dia bangga dengan membawa amal kebaikannya, tapi kemudian akhirnya justru dia mesti menanggung dosa-dosa orang lain yang pernah dia zolimi. Ya, makanya hati-hati, jangan sampai berbuat zolim kepada orang lain. Ya, gitu. Kalau kita pernah mengambil hak orang lain, kembalikan. Ya, kita pernah membicarakan keburukan orang lain, kita minta maaf. Ya, kumaha carana? Ya. Misalkan ada ibu ya, ibu suka membicarakan keburukan si A misalkan ya, kemudian ibu datang kepada si A, ce hampuranya abdi teh kapungkur sok ngomongkeun ece ceuk ece apa kata teman ibu teh, oh jadi selama ini ya sudah nggak apa-apa, kalaupun dia marah ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah minta maaf ya. Nah kemudian kita lanjutkan, fa in naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Kata Nabi, jadi kubur itu adalah tempat akhirat yang pertama. Bila seseorang selamat darinya, maka setelahnya dia akan lebih mudah. Ya. Jadi kalau kita selamat ketika di alam kubur, maka perjalanan yang kesananya kita akan lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan seandainya kita tidak selamat dari perjalanan pertama ini, ya, perjalanan alam kubur ini, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan yang setelahnya itu akan terasa lebih berat lagi. Ya, lebih berat lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu manzoron qattu illal qabru afdha'u minhu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun melainkan pemakaman lebih mengerikan. Ya, jadi nanti Bu kalau lihat pemakaman bukan hanya sekedar dilihat, ya, tapi kita langsung evaluasi, ya, evaluasi diri bahwa satu saat pun kita akan sama seperti mereka. Makanya kata Rasulullah, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan kecuali ketika melihat makam, ya, ketika melihat kubur. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW pernah gitu ya, beliau teringat dengan para sahabat yang meninggal ketika di perang Uhud. Ya, pertengahan malam. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Pertengahan malam kemudian Rasulullah keluar, ya, kemudian mendoakan orang-orang yang meninggal ketika di medan Uhud, gitu. Baik. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang berlindung dari siksa kubur. Ini hadis yang tadi kita bahas, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid
Dajjal. Anil Bara qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Kami pernah mengantar jenazah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa ala syafiril qabri fabaka. Nabi duduk di sisi kuburan dan Nabi pun menangis. Ya, hatta ballathara, ya, sampai tanahnya itu basah. Ya, karena tangisan Rasulullah. Jadi kalau orang-orang yang hatinya lembut, orang-orang yang hatinya penuh keimanan, justru melihat peristiwa seperti itu tuh menjadi bertambah keimanannya, bahkan bisa menangis. Ya, bisa menangis. Utsman tadi nangis ketika di samping makam, kan begitu. Rasulullah pun sama. Rasulullah menangis. Ari urang mah hare-hare we. Ya, cuek biasa we. Bahkan ada yang sering saya perhatikan itu kalau saya nganterin jenazah itu orang itu, jadi ketika jenazah proses pemakaman, malah orang-orang yang hadir tuh bukannya merenungkan akan kematian, tapi justru ngagosip, ngobrol gitu ya. Nah, jangan sampai, harusnya kita merenungkan ya. Tsumma qala ya ikhwani. Nah, kemudian Rasulullah berkata begini, ya ikhwani, wahai saudaraku, limithli hadza, bersiap-siaplah. Nah ya, limithli hadza, akan hal ini, fa'iddu, bersiap-siaplah gitu ya. Jadi melihat makam tuh, ya Allah, orang teh geus siap belum bekal teh ya. Amal soleh kita teh sudah sejauh mana? Allah akan mudahkan kita enggak ketika kita di alam kubur ya. Karena Bapak Ibu nanti ketika, insya Allah akan kita bahas, ketika seseorang berada di alam kubur, maka dia akan mengalami 4 peristiwa ini ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan fitnah kubur. Nah, kata para ulama, fitnah kubur itu adalah su'alul qabri. Ini yang pertama. Jadi manusia akan mengalami yang disebut dengan su'alul qabri, pertanyaan di alam kubur ya. Pertanyaannya apa, Bu? Sudah hafal belum pertanyaannya? Diapalkan di ayeuna ngarah gampang aja jawabnya. Ya. Jadi su'alul qabri, pertanyaan di alam kubur. Ya. Pertanyaannya wallahu a'lam bishawab. Saya tidak akan kasih tahu. Ya, itu khusus untuk saya saja. Ya. Jadi nanti ada hadisnya terkait dengan pertanyaannya seperti apa. Kemudian yang kedua, ketika seseorang di alam kubur, maka dia akan mengalami yang disebut dengan dhaghtatul qabri ya. Jadi dhaghtatul qabri, himpitan di alam kubur ya. Siapa yang akan merasakan himpitan, Bu? Ya betul, mayit, Bu. Ya. Maksudnya orang yang beriman atau orang kafir? Orang beriman pun sama ya. Orang beriman pun sama akan merasakan himpitan di alam kubur ya. Nah, Bu, kenapa Ustadz orang beriman bisa merasakan? Ya, Nabi menyampaikan begitu ya. Jadi orang beriman pun akan merasakan himpitan di alam kubur. Hanya bedanya apa? Faqad dhamma dhammatan tsumma furija. Itu bedanya. Kalau orang yang beriman tuh setelah mereka merasakan himpitan di alam kubur, tsumma furija, kemudian dilapangkan gitu. Itu kalau orang yang beriman ya. Nah, ada seorang sahabat meninggalnya sahabat ini itu membuat arsy Allah bergoncang ya. Kemudian didoakan oleh 7.000 malaikat, namanya Sa'ad. Jadi Sa'ad ini sahabat yang meninggal, ketika meninggalnya arsy Allah bergoncang, bahkan 7.000 malaikat mendoakan, saking solehna orang itu. Tapi kata Nabi, faqad dhamma dhammatan, Sa'ad pun merasakan himpitan di alam kubur, tapi tsumma furija, kemudian dilapangkan. Tapi kalau orang yang kafir, mereka akan dihimpit dan terus akan dihimpit ya. Maka kata Nabi, jadi kenapa Nabi sampai menangis ketika di pinggir kuburan? Kata Nabi, ya ikhwani, saudaraku, limithli hadza, akan peristiwa ini, fa'iddu, siapkan ya gitu. Jadi soalul qabri, pertanyaan di alam kubur, dhaghtatul qabri, himpitan di alam kubur,
Nah, kemudian yang ketiga dan keempat ini pilihan antara kita mendapatkan nikmatul qabri, nikmat kubur, atau kita mendapatkan azab kubur. Nah, ini insya Allah akan kita bahas ya. Pertanyaannya apa saja? Nah, nanti saya akan kasih kisi-kisinya. Ya, biar nanti kita semua bisa menjawab. Ya, gitu. Ya. Ustaz kumaha lamun pertanyaan kewe ditulis di kain. Ya, supaya ketika malaikat nanya, nah, bisa niron gitu. Tidak bisa begitu, Bu. Ya, karena yang menjawab pertanyaan ketika di alam kubur itu bukan pengetahuan kita. Bukan pengetahuan kita, tapi akan menjawab adalah amal kita. Bukan. Ayeuna ibu ngapalkeun ohnya lamun pertanyaan ieu jawabanna ieu. Pertanyaan aja. Ya, bukan itu, ya. Yang kita mesti persiapkan itu adalah amal kita. Ya. Dan juga sejauh mana kita mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Insya Allah nanti kita akan bahas ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sampai jam berapa? Jam 12. Ya. Sampai jam ya, sampai setengah 9, Bu. Ya, terkait korupsi, Bu. Ya. Baik. Kegelapan di alam kubur. Ya, kenapa temanya kegelapan di alam kubur? Karena memang di alam kubur tidak ada lampu. Ya, gitu. Memang bedakan juga Bapak Ibu ya. Ada yang disebut dengan kuburan, ada yang disebut dengan alam kubur. Beda. Ya, kuburan dengan alam kubur. Kalau kuburan di mana, Bu? Eta ya. Taman Makam Pahlawan, eta kuburan. Cibangkong, kuburan. Nagrog, kuburan. Lamun alam kubur, nyangkewe. Itu apal di mana? Ya, kita nggak tahu di mana alam kubur itu. Tapi kita meyakini alam kubur itu ada. Ya, gitu. Apakah alam kubur itu di situ di kuburan? Wallahu alam. Karena alamnya sudah berbeda. Ya, gimana ayatnya? Bahwa mereka akan merasakan ketika ruh terpisah dari jasad, maka mereka disimpan di sebuah tempat yang disebut dengan ada sebuah tempat yang tempat ini barzakhun, ada dinding ya, ila yaumi yub'atsun, sampai mereka hari kebangkitan. Jadi Bapak Ibu begini, dalam pandangan kita ya, maksudnya dalam pandangan Islam itu tidak ada istilah ruh bergentayangan, itu nggak ada. Ya, jadi ruh bergentayangan itu nggak ada dalam pandangan Islam itu. Karena apa? Kenapa? Karena ruh orang yang sudah meninggal itu akan disimpan di tempat yang disebut dengan alam barzakh, dan nanti beda-beda. Kalau ruh orang yang beriman kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Nanti ada ruh para nabi, para rasul, ada ruh orang yang beriman, ada ruh orang-orang yang mati syahid ya. Tapi mereka berkumpul kembali kalau mereka sama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Sedangkan kalau mereka orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, maka mereka akan merasakan sesuai dengan tingkatan perbuatan maksiat mereka ya, gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di sini kenapa disebut dan kegelapan di alam kubur? Ya, karena memang Nabi SAW yang menyampaikan kepada kita dalam kitab Sahih Muslim. Ya, dalam kitab Sahih Muslim. Kita akan baca. An Abi Hurairah annamra'atan sauda, dari Abu Hurairah, annamra'atan sauda, ada seorang wanita yang berkulit hitam. Ya. Jadi ada seorang wanita di zaman Nabi yang berkulit hitam, kanat takumul masjidah, yang biasa di masjid, awsyaban. Ada juga yang mengatakan oh bukan wanita tapi pemuda. Nah, ya. Ini wallahu alam apakah wanita atau pemuda. Fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketika Nabi datang ke masjid, Nabi kehilangan orang yang biasa beberes masjid. Ya, jadi orang yang biasa beberes masjid, nyapu-nyapu masjid gitu. Nabi kehilangan orang itu. Fasa'ala anha au anhu. Ya. Jadi Nabi bertanya tentang wanita itu atau tentang pemuda itu. Faqalu, kemudian para sahabat menjawab, mata. Berarti kalau mata berarti laki, pemuda. Ya, ya Rasulullah, anak muda itu sudah meninggal. Ya, pemuda itu sudah meninggal. Qala, kemudian Nabi berkata, afala kuntum azantumuni. Nabi heran, kenapa kalian tidak ngasih tahu kepada saya? Kenapa kalian tidak memberikan tahu, tidak menginformasikan kepada saya kalau beliau meninggal? Qala faka'annahum sagharu amroha au amroha. Ya, sepertinya mereka menganggap remeh urusan kematiannya. Muncik bahasa urang mah, da tukang sapu ieu, tukang beberes masjid ieu. Ya, bukan pejabat gitu. Teu nanaon Rasul tidak perlu dikasih tahu. Ini hati-hati. Kadang-kala kita begitu. Kalau pejabat baru rame. Tapi kalau dianggap orang yang dianggap pekerja kasar, bayaweh gitu. Ya, antepkeun we. Faqala, kemudian Nabi berkata, Nabi bersabda, dulluni ala qabrihi. Kata Nabi, tunjukkan di mana kuburannya. Fadalluhu fasalla alaihi, kemudian ditunjukkan kuburannya, lalu Nabi salat di atasnya. Ya, jadi salat. Jadi boleh ya kalau misalkan Bapak Ibu karena jenazah sudah keburu dimakamkan, ya padahal dia adalah teman baik kita atau keluarga kita, maka boleh kita langsung ke makam dan kita menyolatkan di makam. Itu boleh. Ya. Tsumma qala, ya, tapi sholatnya jangan pakai ruku dan sujud. Ya. Kade bisi siga Abu Nawas. Ya. Jadi ketika disuruh ngeimaman sholat jenazah, bingung kumaha carana. Ya. Nah, kemudian dia ketika sholat jenazah pakai ruku pakai sujud. Ya. Makmum teh bingung, jamaah teh bingung. Nah, sholat jenazah aya ruku jeung sujud. Ya. Tapi orang ini cerdas Bapak Ibu. Ya, ketika ditanya, kenapa anda sholat jenazah pakai ruku pakai sujud? Dia jawab, ieu mah mayitna loba dosa. Ya. Loba dosa, pada eta mah ngeles we gitu, ya, ngeles. Teu apal kumaha carana gitu. Baik. Nah, fa shalla 'alaiha, kemudian Nabi salat di atasnya, tsumma qala, kemudian Nabi bersabda. Nah, ini kata Nabi, inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Ya, sesungguhnya kuburan-kuburan ini telah dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Poek. Ya. Karena kita sendirian, ya. Ketika misalkan suami ibu meninggal, ya, ibu sayang sama suami tidak? Ya, cinta sama suami? Ketika suami dimasukkan ke makam, ibu masuk tuh? Ya, kan enggak. Walaupun kita cinta, walaupun kita sayang. Jadi orang ketika meninggal dia masuknya sendirian. Atau kalau begitu enak ya, kalau yang dimakamkannya berjamaah. Jadi ayah batur. Apakah gitu? Enggak. Ya, tidak begitu. Jadi kata Nabi, inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini telah dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Ya, dan Allah benar-benar akan memberikan mereka cahaya karena salat yang aku kerjakan atas mereka. Jadi kuburan itu gelap, ya, alam kubur itu gelap. Maka siapa nanti yang akan melakukan pembelaan kepada kita ketika kita di alam kubur, Bapak Ibu sekalian? Ya, kan suami tidak bisa membela, istri tidak bisa, ya, harta tidak bisa. Yang akan membela siapa? Nah, kata Nabi, yatba'ul bayit salasah, yang mengikuti mayit ada 3. Yang pertama ahlu, ya, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Dan yang ketiga amaluhu, amalnya. Nah, Allah dan Rasulnya
mengingatkan kepada kita 3 hal inilah yang akan mengikuti seseorang ke makam. Ya, jadi ketika seseorang masuk ke makam, tiga kelompok ini akan ikut. Ya, tapi yang 2 akan kembali. Padahal yang 2 inilah yang seringkali kita korbankan. Ya, keluarga demi keluarga orang rela melakukan apapun. Ya, demi harta orang rela melakukan apapun. Tapi ketika orang itu meninggal, keluarga dan hartanya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ternyata yang akan melakukan pembelaan adalah orang yang seringkali kita cuekan. Ya, seringkali kita lalaikan. Ya, sholat yang kadangkala pas azan teh angkewe deui. Ya, baca Quran kadangkala baru buka mushaf Quran tos tunduh. Ya, akhirnya mah terjadi maca Quran. Ya, reka pengajian sudah niat ke pengajian, ternyata malah belok ke gasibu. Ya, terjadi ngaji nama. Gitu. Ya, itu yang sering kita lalaikan. Padahal mereka itulah yang kelak akan melakukan pembelaan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu. Nah, jadi yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Ya, Nabi mengatakan bahwa kegelapan kubur ini itu menjadi ada cahaya dengan sholatku atas mereka. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, nanti kita akan bahas ya tong ayeuna ya. Ya, jangan sekarang, nanti di episode yang akan datang ya. 2 bulan yang akan datang kita akan masuk bahasan peristiwa di alam kubur yang tadi. Pertanyaannya apa? Kemudian himpitannya seperti apa? Siksa dan nikmatnya seperti apa? Itu insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang ya. Itu saja Bapak Ibu ya, karena sudah 1 jam lebih ya. Bapak Ibu masih siap, tapi saya gitu ya, cukup.